Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sempat dipertemukan dalam keadaan daring atau pertemuan online, pembelajaran dalam jaringan. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran hadis miftah, masih tentang al-muhafazatu ala salati fi awqatiha, menjaga salat dari waktunya, menjaga salat dari waktunya. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Jadi pada surah Al-Ma'un sudah kita jelaskan minggu lalu tentang orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari surah Al-Munafikun ayat 9. Pada minggu lalu kita sudah melihat atau membaca tentang surah Al-Ma'un, karena pada pertemuan yang lalu sudah saya beri tugas untuk mengartikan perkata. Jadi mari kita lihat siapa jawabannya yang tidak sesuai dengan yang saya minta dan siapa yang sudah benar. Siapa yang sudah kerjakan dan siapa yang belum. Karena yakin dan percaya bahwa masih banyak teman-teman kalian yang tidak pernah mengikuti kegiatan daring ini, kegiatan belajar ini. Jadi perhatikan pada layar berikut. Perhatikan pada layar berikut. Mari kita simak surah Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berarti wahai. Ya berarti wahai. Ayyuha sekalian. Alladzina amanu orang-orang yang beriman. Alladzina amanu orang-orang yang beriman. La jangan tulhikum melalaikan kalian amwalukum harta-harta kalian wala auladukum dan jangan sampai anak-anak kalian an zikrillah. An berarti dari, zikrillah mengingat Allah. Waman yaf'al zalika, waman yaf'al zalika, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, faulaika maka mereka, humul khasirun orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita mau artikan secara lengkap, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman,
jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi pada pelajaran kita pagi hari ini, kita perlu melihat beberapa poin, yaitu sebagai orang yang beriman, kadangkala kita lalai dari salat kita, lalai dari ibadah kita, lalai dari tanggung jawab kita. Tetapi di sini terkhusus kepada ibadah salat kita. Apa yang sering melalaikan kita dari salat? Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita. Yang sering melalaikan kita dari salat yaitu amwalukum. Amwalukum itu berarti harta. Jadi kadangkala sebagai orang yang beriman sering dilupakan untuk beribadah karena banyaknya hartanya. Misalnya, ketika sebagian orang beriman ketika sedang bekerja, kadangkala dia sering melupakan sholatnya. Jadi ketika seseorang bekerja misalnya di kebun, karena tidak ada tempatnya untuk sholat di kebunnya, kadangkala malas sholat. Padahal semakin bagus ibadah kita, maka semakin berberkah penghasilan yang kita dapatkan. Semakin banyak ibadah kita, maka semakin berkah harta yang kita dapatkan. Jadi tidak ada alasan sebagai orang beriman untuk tidak sholat, apalagi dalam mencari harta. Karena yang perlu kita pahami bahwa yang memberikan kita rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita berpemahaman bahwa harta itu kita sendiri yang dapatkan, berarti kita merasa hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sebagian dari kita merasa hebat. Padahal bagaimanapun usaha kita untuk mendapatkan rezeki itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita sedikit, maka hanya segitu saja rezeki yang kita dapatkan. Tidak bisa melebihi kadar yang Allah berikan kepada kita. Karena yang menentukan banyak sedikitnya rezeki yang kita dapat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada orang yang bekerja keras tetapi rezekinya segitu-segitu saja. Dan kadangkala ada orang yang tidak terlalu bekerja keras tetapi rezekinya melimpah. Itu adalah kadar Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala
memberkahi rezeki yang sedikit diberikan kepada kita, dan bisa jadi menjadikan harta yang banyak sebagai ujian atau cobaan. Karena yang kita pahami bahwa banyaknya harta akan melewati banyak pertanyaan, banyak hisab pada hari akhir nanti. Semakin banyak harta kita, maka semakin lama kita diperiksa. Tetapi kalau harta kita tidak terlalu banyak, maka akan lebih mudah daripada orang yang banyak hartanya. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, kita makan, kita minum, kita pakai, akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada pertanggungjawabannya. Bisa jadi hari ini kita lupa bahwa 5 tahun yang lalu ada rezeki yang kita dapatkan. Entah dari mana hasilnya, kita pakai untuk apa. Itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Dan semoga harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal. Dan yang sering melalaikan kita yaitu wa auladukum, anak-anak kalian. Ini khusus untuk orang yang berkeluarga. Orang yang berkeluarga. Jadi ada orang dilalaikan dengan hartanya, ada juga dilalaikan dengan anak-anaknya, dalam artian keluarganya. Jadi karena merasa sibuk mengurus anaknya, mengurus keluarganya, sehingga sholatnya ditunda atau dilalaikan, bahkan tidak melaksanakan kewajibannya. Karena banyak anaknya, misalnya jumlah anaknya ada 12, mau buat satu tim sepak bola, 12 anaknya. Jadi ketika dalam suatu rumah sulit untuk mengatur waktu karena kebanyakan anaknya. Tetapi dalam suatu kondisi ada juga orang yang kurang anaknya, tetapi malas juga beribadah. Ini biasa disebut dengan orang yang malas. Dan bukan hanya ini yang sering melalaikan kita. Terutama kita sebagai pelajar. Apa yang sering melalaikan kita dalam sholat kita? Misalnya terlalu banyak bermain. Terlalu banyak bermain-main. Sampai lupa waktu sholat. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman teknologi. Gara-gara menonton misalnya, ternyata dia tidak sholat gara-gara menonton. Apalagi dia main game. Kadangkala gamenya melupakan dia untuk melaksanakan sholat. Terlalu asik main. Kalau belajar cepat ngantuk. Tetapi kalau main game, biar sampai subuh, sampai pagi lagi, tidak pernah tidur. Tetap semangat. Tetapi kalau belajar baru 5 menit, matanya seperti mau tertutup. Gara-gara kebanyakan menghayal. Kapan pelajaran selesai? Tugas apa lagi yang diberikan? Tetapi ketika dia bermain-main, main game, lupa waktu, tidak terasa. Ternyata tugasnya belum dikerjakan. Padahal banyak mengeluh. Yang harus kita pahami bahwa sebenarnya tugas yang diberikan oleh guru-guru kita cuma pengganti waktu pembelajaran. Karena ada pelajaran yang kita pelajari di sekolah dalam waktu 2 jam, ada 1 jam, ada 3 jam.
dalam waktu 30 menit cuma dijelaskan saja beberapa waktu baru kita pelajari sendiri di rumah. Tetapi ada yang merasa diberatkan dalam tugas, tetapi padahal anak tersebut, diri kita sendiri tidak mengatur waktu dengan baik. Waktu yang diberikan dalam mengerjakan tugas itu ada yang dalam waktu 1 minggu, minggu depan, terakhir sebelum pertemuan pelajaran tersebut. Ada juga yang 3 hari, ada juga yang harus dikerjakan dalam kurun waktu itu. Berbeda-beda. Tetapi jangan pernah merasa diberatkan dalam belajar. Harus merasa ridho, harus merasa senang. Karena kenapa? Ketika hati kita merasa tenang, merasa ingin belajar, maka insya Allah ilmu itu akan mudah kita dapatkan, akan mudah mengalir kepada kita. Apalagi sebelum belajar kita berwudu dulu. Dalam keadaan belajar ada wudunya. Ketika orang sudah berwudu lalu belajar, maka insya Allah akan mudah dipahami, akan mudah dimengerti pelajaran yang kita pelajari. Jadi anak-anakku sekalian, usahakan sebelum belajar kita berwudu dulu. Jadi itu yang sering melalaikan kita pada saat sekarang ini. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi para ulama kita mengartikan bahwa rugi itu bisa merugikan diri sendiri, keluarga kita pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena amal kita kurang ketika dalam penghisapan, sehingga bisa jadi kita termasuk orang yang lalai, orang yang kurang ibadahnya, sehingga dirinya sendiri dan keluarganya bisa dia masukkan dalam api neraka. Karena kenapa? Harta yang dia berikan kepada keluarganya, harta yang tidak halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluargamu dari api neraka. Kalau kita lalai, kalau kita rugi, maka bukan berarti kita menjaga. Malah sebaliknya, bisa jadi menjerumuskan kepada yang tidak baik, tidak benar. Dan ada juga ulama kita yang berpendapat bahwa orang yang rugi itu orang yang gagal mendapat kemuliaan. Orang yang gagal mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memaksimalkan ibadah kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapat rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika kita mendapatkan rahmat Allah, maka segala urusan dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, ada juga ulama yang berpendapat bahwa sebenarnya melalaikan kita yaitu harta dan anak adalah perbuatan orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Karena kenapa? Karena pada zaman Nabi banyak yang berpendapat bahwa gara-gara hartanya, gara-gara anaknya dia melalaikan. Ini adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan yang terakhir yaitu rugi dalam perdagangan. Jadi
Kita hidup di dunia ini diibaratkan seorang pedagang. Seorang pedagang. Kita bisa membeli sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, dan kita bisa membeli sesuatu yang buruk. Yang mana sesuatu yang baik, yaitu misalnya kita memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sholat kita, memperbanyak zakat kita, memperbanyak puasa kita. Maka insya Allah ibadah kita akan baik, kita akan selamat. Maka pembelian kita, perdagangan yang baik. Tetapi kalau kita berdagang misalnya membeli sesuatu yang tidak baik dalam artian tidak berpuasa, tidak sholat, tidak zakat, bahkan tidak bersedekah, maka bisa menjadi pedagang yang membeli sesuatu yang panah dan sesuatu yang rendah. Sesuatu yang fana dan sesuatu yang rendah atau sesuatu yang buruk. Maka itu bisa jadi mencelakakan dia. Anak-anakku sekalian, jadi sebaik-baik kita diusahakan menjadi pedagang yang beruntung. Bisa beruntung di dunia, bisa beruntung di akhirat. Bisa untung di dunia, bisa untung di akhirat. Jadi dimaksimalkan ibadah kita, dimaksimalkan juga puasa kita, zakat kita. Kalau mempunyai sesuatu yang lebih harta misalnya, maka bisa jadi disumbangkan misalnya kepada orang yang membutuhkan, kepada instansi yang membutuhkan, kepada pesantren, supaya harta yang kita punya yang sudah disumbangkan akan mempermudah kita untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, sebagai kesimpulan bahwa jangan sampai gara-gara harta, gara-gara anak, gara-gara game, gara-gara HP, gara-gara permainan bisa melalaikan kita sholat. Karena kalau kita ingin memperbaiki ibadah kita, maka perbaikilah sholat kita. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka pertama perbaiki dulu sholat kita. Sholat yang pertama. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dari sholat kita, maka di hari akhirat nanti akan menjadi orang yang paling rugi, orang yang paling menyesal. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika kita merasa menyesal, maka penyesalan kita 10 kali lipat di dunia. Ada juga yang mengatakan 100 kali lipat penyesalan kita di dunia. Jadi gara-gara menyesal, maka daging di muka kita akan meleleh gara-gara penyesalan. Dan bisa jadi gara-gara merasa menyesal mencakar-cakar mukanya pada hari akhirat nanti. Jangan sampai kita termasuk orang rugi, orang menyesal pada hari akhirat nanti. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.